Baik, selamat pagi teman-teman sekalian di channel Mainan Data. Pada video kali ini kita akan sharing tentang visualisasi data atau data visualization, dan ini merupakan tips bagaimana kita menampilkan data kita secara visual sehingga bisa dinikmati atau dipahami oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya oleh orang yang mengerti data, tapi orang awam pun juga mengerti dengan apa data yang kita tampilkan, seperti manajemen atau teman, rekan bisnis, dan lain-lain. Jadi saya punya materi dari IBEX terutama. Kami dapat sharing dari IBEX, penyelenggara Big Data, dan di sini source-nya kalau kita lihat dari banyak sekali ya. IBEX memberikan materi pada kita, namun di sini akan kita berikan tipsnya dari HubSpot plus Vizites. Baik, di sini ada beberapa halaman, jadi kita akan pelajari tentang tips di bar chart seperti apa, pie chart seperti apa, line chart, area chart, scatter plot, bubble chart, dan heat map. Nanti pada prakteknya kita akan menggunakan Tableau. Tableau ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menampilkan visualisasi secara baik dan mudah. Saya coba membaca referensi baik menggunakan pemrograman Python, R. Nah, kayaknya Tableau ini cukup cukup handal bagi saya saat ini untuk menampilkan visualisasi data. Baik. Nah, di sini ada semacam quote ya, your data is only as good as your ability to understand and communicate. Jadi data itu yang baik adalah yang bisa dimengerti dan bisa dikomunikasikan. Dan inilah mengapa kita memilih tools yang tepat untuk menampilkan data tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Tableau sangat mumpuni untuk menampilkan ini. Nah, baik, kita langsung saja. Kita akan mencari bagaimana cerita di dalam data kita tersebut. Lanjut, di sini ada beberapa jenis data relationship. Kita lanjut saja. Dan ini saya akan share tentang bar chart, pie chart satu-satu, arrow chart, dan kita akan bandingkan bubble chart dan heat map. Nah, di sini kalau kita lihat yang bar chart, ada dua grafik, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini menampilkan bulan ya, menampilkan bulan. Kalau sebelah kanan menampilkan legend. Nah, di sini kalau kita lihat memang bisa dinikmati dan bisa dibaca, tapi terkadang kalau untuk menggunakan vertikal ini terbaiknya memang menggunakan data waktu gitu ya. Di waktu itu memang bisa di sumbu X begitu, dan ini sumbu Y-nya untuk nilai atau nilai dari grafik yang ditampilkan. Jadi memang pasnya untuk yang vertikal kolom chart ini untuk yang timeline waktu begitu. Nah, sementara untuk yang horizontal ini untuk yang memiliki legend yang panjang gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang vertikal kolom chart, maka otomatis legendnya akan miring-miring. Teman-teman bisa lihat di beberapa chart Excel, nah itu tidak pas. Memang kalau yang vertikal sekali lagi digunakan untuk waktu, dan ini untuk yang legend. Bisa kita buat Pareto. Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis bar chart lainnya, yaitu jenis stack dan 100% stack. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa legend, ada 3 legend. Nah, waktunya yang the best itu memang di vertical stack. Kalau kita lihat digunakan ketika ada sesuatu yang dibandingkan ya. Jadi membandingkan antara email marketing, organisasi search, dan ini datanya bersifat kontinu. Nah, memang the best-nya memang baiknya menggunakan vertikal. Ada juga pilihan untuk 100% stack digunakan untuk mengcompare antara data-data terhadap legend ini. Jadi Januari terjadi kenaikan dengan kondisi 100% ya, dan dia tidak mengabaikan atau dia tidak melihat nilai dari, dia hanya melihat presentasi saja. Kalau yang sebelah kiri kan dia melihat nilai ya, nilainya berapa. Kalau ini proporsionalnya berapa begitu. Ini bisa kalau kita bandingkan dengan kalau di tempat saya itu seperti rupiah penjualan begitu, lalu terhadap tarif begitu ya. Jadi ada tarif A, rupiah penjualannya, komposisinya ada tarif A, B, C, rupiah penjualannya adalah katakanlah di sini 75%, maka kalau dilihat tarif A itu menyumbangkan revenue dari konsumsi tadi sedikit gitu ya. Nah, ini bisa kita bandingkan. Artinya
target kita. Kalau misalkan mau yang ini mau kita kejar, maka kita cari yang porsinya lebih besar, effortnya kecil gitu. Ini effortnya kecil tapi porsinya lebih besar. Itu kalau diterapkan di beberapa tempat. Tapi kan ini kurva X-nya kan sumbu apa waktu ya. Waktu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa komparasi. Di sini ada beberapa komparasi, yaitu kalau misalkan seperti ini, kondisinya ada dua, ada grafik waktu, dan ini grafik waktunya ternyata miring-miring dan panjang, dan ini tidak diperkenankan, tidak diperkenankan. Dan lagi pula kita lanjut ke sebelah sini, ininya tipis, size antara grafik A dengan grafik B itu kecil. Nah, idealnya memang jaraknya setengah bar antara grafik satu dan grafik lainnya. Idealnya seperti itu. Nah, kalau lihat kita usahakan juga dia dimulai dari titik nol gitu ya. Karena untuk memastikan kita melihat data yang dengan nilai yang sama begitu ya. Ini nggak baik karena ada beberapa chart dia mulai dari bukan dari nol, tapi mulai dari angka di atas nol. Baiknya emang di atas nol. Nah, dan ini paling penting yaitu menggunakan yang namanya consistent colors. Jadi kalau di sini saya mau sampaikan juga kalau misalkan color terkait colornya ada yang namanya predefined predefined meaning gitu ya. Jadi misalkan merah ini, gunakanlah merah ini untuk tanda-tanda yang seperti dangerous, stop gitu ya, dan lain-lain. Kalau biru berarti air. Jangan sampai nanti grafik kita menjelaskan tentang sesuatu yang tidak bagus tapi kita pakai warna hijau gitu, atau sesuatu kinerja buruk tapi kita memakai warna biru gitu. Nah, ini kan ada predefined meanings gitu ya. Predefined meanings terhadap warna tersebut. Misalkan merah itu berarti sesuatu yang dangerous, bahaya, tidak tercapai dan lain-lain. Biru ini air, money, hijau juga bisa money. Teman-teman bisa cek di salah satu web contoh warna color predefined meaning. Apakah ada? Saya coba cari dulu predefined meanings gitu ya. Mudah-mudahan ada. Jadi ada kesepakatan tentang warna color gitu ya. Ada kesepakatan warna color. Nanti kalau ada saya bisa share di kolom komentar. Jadi seperti kita tahu merah itu untuk dangerous dan lain-lain. Gitu. Kita lanjut saja dulu. Nanti bisa dicari terhadap predefined meaning yang memang berlaku umum di tempat kita begitu ya. Berlaku umum di tempat kita. Jadi usahakan warnanya pertama tentukan predefined meaning-nya apa, lalu gunakanlah warna yang konsisten gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bicaranya tentang penjualan kursi misalkan atau penjualan furniture, maka misalnya kita sepakat menggunakan warna orange, maka konsisten untuk feature kursi itu maka warnanya orange gitu. Nah, berikutnya di sini kalau kita lihat yaitu ini accurately data. Jadi ada data yang kalau kita paretokan, jadi ada legend. Kalau kita balik kan dia akan miring-miring seperti ini atau dia tidak bagus untuk dibaca. Maka lebih bagus sesuai abjad gitu ya, sesuai abjad atau bisa juga sesuai dengan kepanjangan ini. Maksudnya berapa sih bisa juga Pareto atau abjad atau Pareto, bisa juga dengan jumlah font ini. Jadi kalau ini kan kita agak bingung dennya. Tapi kalau yang ini menjadi pilihan yang terbaik. Baik, kita lanjut untuk pie chart. Nah, pie chart ini ada dua ya, ada jenis standar, ada jenis donat gitu ya. Nah, kalau standar ini digunakan untuk yang memiliki part yang berhubungan gitu ya. Sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Misalkan komposisi, tarif gitu ya. Nah, bisa kita gunakan yang pie chart. Sementara yang donat untuk sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan ini bisa kita taruh misalkan elemen di tengahnya, misalkan nilai gitu ya, nilainya yang untuk ini misalkan nilai kinerja, nilainya yang harus dicapai misalnya 99. Nah, di sini dijelaskan pencapaian 99 itu apa. Jadi kalau ini bisa digunakan untuk sesuatu yang berhubungan nilainya 100%, kalau ini bisa kita modify gitu ya. Ada dua. Nah, di sini tipsnya untuk menggunakan pie chart. Yang pertama, pie chart itu minimal atau maksimal lah katakanlah 5 warna.
Nah, kalau udah lebih 5 warna, jangan gunakan yang pie chart, gunakanlah yang Pareto tadi. Jadi minimal maksimal 5 warna. Lalu kalau misalkan jangan menggunakan multiple chart gitu ya. Jadi karena takut membingungkan, maka jangan gunakan yang double gitu ya. Cukup satu saja dalam satu tampilan. Kalau memang harus terpaksa double, maka gunakanlah yang stack, 100% stack tadi. Nah, berikutnya juga kita mau tampilkan pastikan semua data itu bernilai 100%. Jadi memang chart yang tipe standar ini nilainya harus 100%. Kalau mau tidak 100%, sebenarnya harus 100% sih. Gunakanlah yang tipe donut tadi. Nah, nilainya harus 100%. Berikutnya juga gunakan apa namanya, kalau kita lihat di sini pie ya. Posisi yang paling besar itu harusnya di sebelah kanan bawah seperti ini. Ya, ini kan di sebelah kiri ya. Nah, ini secara psikologi kita juga bingung melihatnya. Atau bisa juga seperti ini, tapi direkomendasikan di option 2 ini. Option 1 atau option 2 sama saja sebenarnya. Jadi jangan pakai yang di sebelah kiri, tapi pakai sebelah kanan. Karena mata kita ketika melihat sebuah pie chart, nah dia akan fokus kepada yang terutama yang sebelah kanan ini. Kalau saya sih cenderung bisa mengerti ketika ada pie chart yang nilainya besar itu di sebelah kanan, itu option 2. Nah, berikutnya line chart ya. Line chart di sini ada tipsnya. Kita lanjut di sini. Gunakan tadi semua chart harus bernilai 0 ya, starting dari 0. Lalu jangan gunakan kalau tadi di pie chart bisa 4 atau 5 maksimal, jadi jangan tumpuk-tumpuk seperti ini. Tidak bisa tumpuk-tumpuk seperti ini, tapi harus kalau harus banyak grafik maka dibagi dua saja. Dibagi dua saja dengan maksimal warna 4. Dan jangan gunakan yang tipe putus-putus ini atau harus gunakan yang solid gitu ya. Jangan menggunakan yang putus-putus tapi gunakan yang solid. Ada juga tips berikutnya menaruh legend di bawah. Banyak nih di kejadian nih, menaruh legendnya di bawah. Misalkan posisinya di samping, di ujung gitu ya, direkomendasikan di ujung. Atau digunakan dengan tinggi yang pas gitu ya. Karena jangan sampai kita buat grafik 0 sampai 100 tapi datanya maksimal 50 nggak kelihatan. Jadi usahakan posisinya kalau di tableau itu otomatis, otomatis atau define. Nanti kita akan masuk ke tableau seperti apa. Nah, ini berikutnya area chart. Area chart ada 3 tipe, yaitu pertama area chart, stack area, dan 100% stack area. Ini sama dengan yang diagram batang tadi atau bar chart tadi. Nah, ini baik digunakan untuk area chart ini untuk meningkatkan dari kuantitatif dalam kurun waktu. Sesuatu yang berjalan, jadi tetap sumbu X ini direkomendasikan untuk waktu. Dengan waktu, maka bisa kita gunakan area chart. Kalau kita lihat ada beberapa grafik yang berbeda. Kalau area chart ini memang dia seolah numpuk ya. Misalkan yang organic search ini dia di posisi ini grafiknya, terus dia di belakangnya ada referrals, lalu di belakangnya lagi ada sosial media. Jadi dia numpuk sebuah grafik. Nah, tapi kalau yang stack area ini digunakan untuk posisinya mungkin nilainya akan sama antara stack area dan chat, tapi menampilkannya beda. Jadi kita pengen melihat bisa saja nilai yang ini posisinya mana sih yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang paling besar, ini nilainya belum tentu ya. Jadi Y, biasanya Y ini misalkan 0 sampai katakanlah ini 100 yang organic search ini, maka yang dibandingkan adalah ininya, besaran ininya. Jadi kalau kita lihat yang besar itu adalah di sosial media, gitu ya, secara gap. Karena di sini juga yang besar adalah di sosial media. Begitu. Jadi dia membandingkan gap ini. Gap ini. Mana yang dilihat? Kalau saya lebih lihat mudah lihat atau stack area. Atau yang lebih mudah dilihat lagi adalah yang 100% stack area. Dia membandingkan mana yang lebih besar. Sama saja ditampilkan seperti ini, digunakan untuk kategori yang memiliki bagian di mana secara kumulatif itu tidak penting gitu ya. Seperti itu yang terkait dengan area. Nah, ini kita coba lihat mana yang lebih bagus pada saat pembuatannya. Yang pertama adalah make it easy to read. Seperti ini mungkin kalau kita lihat sih nggak ada bedanya mana yang lebih bagus, tapi yang lebih mudah ditampilkan adalah yang di sebelah kanan ini, sesuai dengan kategorinya.
Dan lagi-lagi mulai dengan kategori nilai dari 0. Dan tips berikutnya, gunakan 4 atau 5 warna saja. Jangan gunakan yang terlalu banyak warna. Dan kalau misalnya kita pengen fokus di satu sisi yang area chart ini, maka bisa diblurkan, yang lainnya diblurkan atau yang ditransparankan yang dilihat. Jadi biar fokus gitu ya, fokus. Dan berikutnya adalah tadi sama, jangan gunakan sumbu Y-nya ini terlalu tinggi sehingga tidak terlalu kelihatan mana yang bisa dilihat. Sehingga sesuaikanlah dengan automatic sumbu Y ini. Nah, berikutnya scatter plot. Scatter plot itu seperti apa? Jadi kalau scatter plot itu digunakan untuk menampilkan hubungan antara item yang basisnya dalam dua set atau variabel. Nah, dia digunakan untuk mengkorelasikan untuk data yang jumlahnya banyak. Jadi ada data yang jumlahnya banyak yang tidak bisa kita tampilkan baik stack karena dia maksimalkan 4 atau 5 tadi ya. Nah, scatter plot jadi pilihan. Scatter plot jadi pilihan dan dia juga scatter plot ini bisa kita kombinasikan dengan mengoptimalkan tidak hanya sumbu X ini, sumbu Y, tapi ada sumbu Y dan Z gitu ya. Ada banyak sini. Jadi kita bisa bermain dengan warna, size gitu. Jadi bisa kita melihat data itu dalam 4 dimensi. Scatter plot bisa menjadi pilihan. Nah, tipsnya adalah seperti ini. Misal kita ingin menampilkan antara dimulai dari sumbu Y, maka kalau bisa jangan bernilainya dari 0 gitu ya, sehingga tidak ada yang berimpit di titik yang kita mulai. Jadi mulainya tetap dari 0, sekali lagi mulai tetap dari 0. Dan harus menggunakan banyak variabel. Jadi kalau seperti ini kan ya hanya dua saja gitu ya. Tadi saya bilang ada size, ada color, maka pilihannya memang yang lebih tepat yang banyak gitu ya. Ada bermain dengan size, ada sumbu. Jadi kalau saya sebut kalau size ini dia berarti ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti ini sumbu X, Y, dan Z. Ini sumbu Z gitu ya. Jadi 3 dimensi. Nah, kalau misalkan kita melihat hubungan tren, maka kita juga bisa menampilkan untuk melihat korelasinya gitu ya. Kita buat zona dan ini menjadi pilihan. Jangan yang buat garis-garis banyak, jadi hanya berapa zona saja. Zona atau kita membuat garis tren ya gunakan dua atau maksimal dua lah, jangan lebih dari 4 begitu. Nah, bubble chart hampir sama seperti scatter plot tadi. Di sini kita menggunakan size sama color untuk pembedanya. Begitu. Jadi ada 4 dimensi malah. Kalau scatter plot tadi 3 dimensi, kalau bubble chart kita bisa gunakan 4 dimensi. Nah, kita bisa manfaatkan yang bubble chart itu untuk kombinasi dengan peta. Kita melihat di negara Amerika, United States, negara mana yang katakanlah memiliki sebaran virus terbesar gitu. Kita bisa melihat di sini dan memiliki dampak. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalkan katakanlah warna itu menggambarkan jenis produknya, jadi produk 4 itu warnanya abu-abu gitu ya, abu-abu, penjualannya abu-abu, lalu berbeda dengan produk 3, produk 2. Jadi kalau kita lihat produk ini, produk 1, katakanlah 1 itu memiliki cost yang lebih besar gitu ya, cost yang lebih besar, namun revenue-nya tinggi gitu ya, konsumernya juga di tengah-tengah. Nah, mungkin kita bisa meningkatkan yang memiliki consumer rating ini, tapi revenue masih rendah ini. Masih rendah dan biayanya kan kecil. Nah, ini bisa menjadi target kita untuk penjualan gitu ya. Kalau bicaranya marketing. Bisa kita juga gunakan maps, kita lihat negara mana yang memiliki sales yang perlu ditingkatkan. Gitu. Nah, ini tipsnya. Pastikan labelsnya termuncul ya, sumbu X ini kan berimpit-berimpit, pastikan jangan seperti ini, lakukanlah secara bijak dan bisa terlihat begitu. Lalu skala, misalkan ini skalanya 1, lalu kali 2, ini kan terlalu besar jomplang ya. Nah, usahakan yang proporsional gitu ya, bubblesnya proporsional antara kali 1 dan kali 2. Dan berikutnya jangan, kalau untuk bubbles ini jangan gunakan yang icon flat atau jenis-jenis icon, sehingga walaupun bagus secara tampilan menjelaskan uang, tapi usahakan jangan menggunakan yang icon, tapi tetap gunakan yang bubbles gitu ya, bubbles. Baik,
Berikutnya visualisasi yang tips yang kita berikan yaitu heat map. Heat map sini petanya bermasing-masing bagian, misalnya kecamatan, desa, provinsi. Jadi kita bisa melihat mana yang kalau di sini mana yang penjualannya katakanlah angka-angka di bawahnya adalah penjualan yang tinggi, ya berarti yang semakin gelap warnanya itu adalah daerah-daerah sini. Gitu. Tipsnya yang pertama gunakan simple. Jadi kalau misalkan ini adalah angka-angka, kalau kita zoom, nah kita nggak tahu kan ya di WISD ini, MT ini penjualannya berapa. Nah, kita bisa gunakan simple seperti ini, cukup menampilkan perbedaan color. Nah, begitu juga jangan gunakan terlalu banyak warna, dan ini juga tidak tahu pengertiannya apa, karena terlalu banyak warna. Gunakanlah kalau terlalu banyak parameter seperti ini, gunakanlah bubble chart tadi. Ini yang direkomendasikan sama ini. Dan gunakan pattern yang sparingly ya gitu ya, berbeda jika kondisinya banyak atau lebih dari satu gitu ya. Ini saya belum pernah pakai ini kalau ini. Saya belum pernah pakai. Dan berikutnya range. Nah, range ini diusahakan jaraknya seragam, misalkan karena 2 gitu ya. 2. Kalau ini jadi setiap step itu 2. Jangan sampai seperti ini ada 3, ada 1, ada 7 gitu ya. Gunakan stepnya secara konsisten. Mungkin cukup kalau dari modul ini. Modul ini cukup. Di sini juga ada apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Di sini ada tipsnya, ini yang harus kita lakukan untuk membuat, ini yang tidak harus kita lakukan. Maka gunakan warna satu warna atau gunakan tadi seperti saya bilang warna yang konsisten atau warna yang predefined color gitu. Dan yang kedua, gunakan data yang secara logikal hierarki tadi sesuai abjad atau sesuai Pareto dan lain-lain. Banyak sekali tipsnya. Dan kalau yang tidak boleh digunakan seperti jangan gunakan high contrast, misalkan kita backgroundnya warna putih seperti ini tapi kita kasih warna kuning, kan nggak kelihatan. Nah, bisa gunakan warna hitam. Jangan gunakan yang 3 dimensi, itu akan memberikan persepsi tidak bagus bagi visualisasi kita. Mungkin yang 3 dimensi chart ini yang bukan ini ya, bukan seperti yang saya sebut X, Y, Z tadi ya, tapi yang modelnya 3 dimensi, misalkan batang ya, batang gitu ya, seperti ini 3 dimensi ini. Nah, teman-teman bisa dapatkan file ini dengan cara klik kolom komentar, share gitu ya. Silakan di komentar dulu, nanti akan saya share link downloadnya. Begitu dari saya. Ini merupakan file yang saya dapat dari iBex gitu. Terima kasih. Jika suka silahkan like, subscribe, dan jika ingin mendapatkan filenya silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.